Smart Business. Hai Smart Listeners, selamat datang di podcast Smart Business. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang masih panjang terlihatnya, tapi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Karena biasanya kita suka terlena dengan situasi ataupun kehidupan zaman sekarang dan melupakan masa yang akan datang. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang bisnis aman untuk pensiun. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin sudah menuju pensiun atau mempersiapkan pensiunan juga ya, harus menyimak dengan baik. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial Mbak Rista Zwestika selaku konsultan keuangan dan founder Finante.id. Hai Mbak Rista, apa kabar? Hai Kak Audrey, alhamdulillah baik. Semoga juga smart listeners pada sehat-sehat semua ya. Amin. Gak hanya sehat secara fisik, rohani, financial juga amin ya. Tadi mau ditanyain udah pada sehat secara keuangan belum nih gitu kan Nah, ya. itu. Takutnya langsung jep gitu. Takut jadi refleksi dari merenung, overthinking gitu ya. betul. Karena kalau kita ngomongin tentang financial pasti kita pengennya nggak hanya untuk memenuhi kehidupan sekarang ya Mbak Betul. Rista, tapi juga untuk masa depan, salah satunya adalah Pensiun. Nah, Oke. ini kan kelihatannya kalau umur-umur kita nih ya masih muda kan masih 20 masih ya. 17 tahun Masih kalau 17 tahun. Ini masih cukup panjang Iya. nih kalau ngomongin pensiun. Cuman kenapa sih kita harus paham gitu ya realita-realita pensiun di depan supaya Oke. kita bisa mempersiapkan di masa sekarang. Oke, ini pertanyaan itu pagi-pagi tuh udah langsung berat banget gitu kan. Smart listeners jadinya bingung, aduh gimana dong gitu ya. Yes. Oke, sebenarnya pensiun itu kita berbicaranya bukan tentang usia nih Kak Audrey Oke. gitu ya. Jadi kan banyak orang, aku mau pensiun di usia 50, aku mau pensiun di 55, aku mau pensiun di 60, whatever deh mau pensiun di usia berapa gitu Ya. kan ya. Tapi yang namanya pensiun kita bukan berbicara tentang usia, tapi kita berbicara tentang gitu ya, yang tadinya kita produktif gitu ya dari usia 20 sampai usia 55 tahun gitu ya. Kemudian kita mau pensiun nih dari 55 ke 80 tahun. Artinya ada 25 tahun kehidupan yang kita butuh apa Kak Audrey? Wah. Oke, betul. Jadi kita butuh uang. Yes. Jadi pertanyaannya adalah bukan berapa lama nih usianya gitu ya, Betul. bukan gitu ya. Mau pensiun di usia berapa? Tapi setelah pensiun nanti satu apa yang akan dilakukan? Oke, mau oke. ngapain gitu ya? Setelah tadi kita udah nggak ada usia produktif lagi misalnya gitu ya. Setelah pensiun mau ngapain? Udah nggak jadi karyawan lagi, udah nggak kerja lagi. Ini nextnya mau ngapain gitu ya? Kemudian yang kedua, nanti kalau misalnya udah nggak kerja lagi, udah nggak usah lagi dan lain-lain, kemudian penghasilan setiap bulannya itu dapatnya dari mana gitu ya? Dan itu panjang loh. Kalau Betul. misalnya tadi pensiun 55, harapan hidupnya sampai usia 80 tahun, ada 25 tahun kehidupan. Yang smart listener uangnya dari mana coba? Betul. Kan kalau ada meme gini, dari mana uangnya gitu kan? Ya kan, ini Iya. bikin kita jadi takut gitu. Jadi sebenarnya smart listeners gitu ya, ngomongin pensiun sekali lagi bukan tentang usianya Oke. gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus kita siapin nih Kak Audrey gitu ya? Karena faktanya berdasarkan dari data BPS, Oke. 80% masyarakat kita itu tidak siap untuk pensiun. Wow. Oke, 80% loh Kak Audrey. 80%, oke. Kurang lebih hanya 20% aja Ya, yang siap siap ya. pensiun. Aku termasuk nggak ya Kak Audrey? Nah Termasuk itu nggak ya? aku deg-degan juga nih. Oke, kemudian yang ketiga, harapan hidup kita itu panjang gitu ya. Betul. Kalau kita berdasarkan data nih, berapa lama sih usia hidup seorang laki-laki dan perempuan? Kalau berdasarkan data BPS lagi, laki-laki itu hidupnya sampai usia 72 tahun. So bayangkan kalau kita pensiunnya di usia 55, Ya. kemudian usia pensiunnya 60, hidupnya sampai usia 72 tahun. So gimana, siapa yang mau biayain? Ya. Ya walaupun tadi usia kita nggak ada yang tahu ya Betul. kan, gitu, tergantung dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah kemudian yang parahnya lagi kita perempuan, smart listener yang para perempuan, aku dan Yes. Kak Audrey gitu ya, Uh-huh. kita itu hidupnya makin panjang Kak, 74 sampai dengan 75 tahun. Wow. Coba bayangkan, Oke. oke, Aha. kalau ternyata sumber pendapatan kita itu satu-satunya dari suami. Suami. Oke, kemudian suaminya pensiun usia 55, dipanggil Tuhan 60 tahun. Aduh. Kemudian harapan hidup kita sampai 74 dan 75 tahun. Siapa yang mau biayain kehidupan kita dan keluarga gitu ya. Nah, fakta yang mencengangkan lagi, ternyata pensiunan itu hanya mampu mengeluarkan uang setiap bulannya itu di range 2 sampai dengan 5 juta per bulan. So, bayangin kalau dalam usia produktif gitu ya, pada saat kita bekerja sebelum pensiun, pengeluaran kita itu di angka kurang lebih 10 sampai dengan 15 atau 20 juta. Terus kemampuan kita pada saat pensiun cuma 2 sampai 5 juta. Menurun ya, drastis. Menurun drastis kan? Iya. Makanya banyak faktanya, banyak sekali orang gitu ya pada saat pensiun kehidupannya jadi turun gitu ya. Kemudian mengalami stres yang tinggi gitu. Belum lagi kalau ternyata pada saat kita masih usia produktif bekerja gitu ya, kita termasuk memiliki jabatan yang cukup lumayan nih Kak Audrey. Post power syndrome itu sangat menghantui gitu ya. Yes. Nah, ini juga akan mempengaruhi mental pada saat pensiun. Oke. Belum lagi tentang kesehatan. Ini
Ini yang cukup mahal ya, pos yang Ya cukup kan, ini tuh mengambil mahal besar. banget gitu. Iya. Karena banyak orang itu udah deh pensiun itu nanti aja kita siapin gitu ya. Karena nanti pensiun itu nih mindset yang kurang tepat kalau aku bilang ya. Yes. Nanti pada saat pensiun aku jadi nggak banyak jajan kok Karista misalnya gitu ya. Oke, pada saat pensiun kita tuh nggak ke mall lagi kok, nggak beli segala sesuatunya gitu ya. Oke. Kemudian nanti pada saat pensiun gitu ya, nanti anak kita udah nggak sekolah lagi kok gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Banyak loh anak yang pada Masih saat orang tuanya kuliah. sudah pensiun tapi anak-anaknya masih usia sekolah gitu ya. Pendidikan, Entah itu dari TK, SD bahkan Betul. sampai kuliah Yes. gitu ya. Kemudian nanti aku tuh makannya udah mulai yang direbus-rebus gitu ya. Udah nggak yang Paling sehat mahal-mahal ya. gitu, yang sehat-sehat. Kata siapa? Iya. Kan ada namanya inflasi biaya konsumsi kita tuh Betul. cukup tinggi loh, 4 Yes. sampai dengan 8%. Jadi meski kita tidur sekalipun, ngurangin makan sekalipun, tempe juga harganya naik nggak sih smart listener? dong. Naik dong ya. Bayam naik nggak sih? Pasti naik Nah, ya. itu Kak. Kenapa sih tadi gitu ya kita harus mempersiapkan Oke. pensiun karena memang faktanya itu cukup mencengangkan gitu ya. Hampir 80% kita nggak siap pensiun. Kemudian begitu banyak mindset yang salah gitu ya Ya. atau tidak tepat pada saat kita membicarakan tentang pensiun Pensiun. gitu. Dan lagi-lagi setelah nanti udah nggak bekerja gitu ya, kan di kepala kita akan menjadi seorang entrepreneur, betul nggak sih? Betul. Pengennya bisnis betul Bisnis ya? aja yang Oke. gampang gitu Bisnis ya. aja yang gampang dengan modal sekian dapatnya sekian. Yes. Bisnis itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Oke, apalagi yang mindsetnya kita pada saat bekerja pulang kantor nggak punya link, nggak pernah memulai, terus Betul. memulai bisnis itu susah banget, Challenge banget. Nah. gitu. Dan ini banyak yang terjadi ketika dapat uang pensiun, uangnya bisnis ya. habis untuk bisnis atau ketipu untuk investasi bodong. Nah itu tadi, gitu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, jawaban aku adalah sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Betul. Tadi aku setuju banget karena memang banyak melihat ya orang yang mendapatkan dana pensiun tuh melihat kayak dapat harta karun, dapat wah, durian runtuh gitu ya, betul. kan? Ini mau diapain, bisnis apa? Kuliner, Oke. terus juga mungkin bangun villa, Oke, gitu atau ya. laundry atau kos-kosan Betul. gitu kan Nah ya. itu kan macam-macam Ya. gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhitungkan dulu gitu ya untuk para calon pensiunan ini untuk mempersiapkan bisnis supaya bisnisnya itu nggak fail, Iya. nggak akhirnya rugi dan Yes. ya mungkin akan menurunkan biaya hidup lagi nih. Yes, betul. Nah, sebenarnya harus ada strategi. Hidup Oke. itu tuh harus strategi, Kak, Ya. gitu kan ya. Aku datang ke sini aja harus pakai strategi nih ya, gitu. Betul Kalau loh. nggak, saya pakai gimana gitu ya. Oke. Nah, apalagi kita bicara tentang hidup yang Yes. tadi pada saat pensiun belum tahu nih kita mau kayak gimana gitu ya. Saran aku adalah smart listener yang pertama adalah satu cooling down terlebih dahulu. Oke, cooling down. Cooling down dulu, Aha. jangan sampai stres Yes. karena pensiun itu bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Tapi pensiun ini adalah kita membuka lembaran baru, tapi lembarannya itu nggak kayak yang dulu gitu ya, baru lulus kuliah lembarannya capek banget gitu kan ya nyarinya prosesnya. Ini kita sudah punya pengalaman Yeah. gitu ya. Yang pertama adalah cooling down terlebih dahulu dan memberikan mindset positif pada pikiran kita dan keluarga bahwa pensiun itu bukan akhir dari segalanya. Oke, kemudian yang kedua apa yang harus dilakukan Karista gitu ya. Yang harus dilakukan nih smart listeners ini pada saat kita mau pensiun harus dibicarakan dengan pasangan. Oke, ingat pasangannya pasangan sendiri bukan pasangan orang lain. Jangan, Ya, jangan. jangan. Bahaya nanti. Iya. Oke, ya bahaya. Oke, dengan pasangan kita, Oke. kemudian dengan anak-anak kita karena nanti ini akan menjadi tantangan juga. Bisa jadi kitanya siap secara karyawan untuk pensiun, pasangan kita belum tentu. Siap, ya. Bisa jadi orang tuanya siap nih, bapak ibunya siap untuk pensiun, putra putrinya belum tentu siap gitu. Karena sekarang banyak banget yang masih disubsidi meski sudah berumah tangga sekalipun Betul. gitu kan ya. Oke, ini agak banyak yang kesentil. Oke, setelah itu yang ketiga adalah tadi tentuin dulu mau pensiunnya itu mau seperti apa. Apakah nanti akan bekerja kembali? Kira-kira bekerjanya seperti apa gitu ya? Apakah mau menjadi konsultan kah? Apakah misalnya nanti mau melakukan bisnis kah gitu. Jadi ini harus dibahas terlebih dahulu gitu ya, ditentukan. Kemudian lakukan survei. Kalau misalnya memang mau berbisnis, kira-kira bisnisnya itu apa yang akan dilakukan? Dan kalau bisa sih saran saya memulai bisnis itu dengan value dan nilai yang kita punya atau yang kita sudah lakukan pekerjaannya selama puluhan tahun. Modalnya nggak Yes, nol-nol modalnya banget nggak ya. nol-nol banget dan waktunya itu nggak panjang untuk belajar, Oke. gitu. Kalaupun memang harus belajar, gitu kan ya. Strategi keuangan yang harus kita lakukan adalah pertama. Oke, kalau misalnya contoh kasus gitu ya, dapat uang pensiun misalnya 500 juta ini udah termasuk DPLK, uang pesangon, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Kan biasanya sumbernya 3 itu ya Kak, Betul. gitu. Dapat nih 500 juta gitu ya. Bagaimana porsi pembagiannya sebelum nanti kita memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk bisnis gitu ya. Yang pertama adalah coba kita hitung dulu pengeluaran kita setiap bulan tuh di angka berapa tuh Kak Audrey gitu ya. Contoh misalnya setiap bulan 10 juta, berarti setahun 120 juta. Nah, kita pisahin dulu dari 500 juta ini untuk kehidupan kita 2 tahun.
2 tahun 2 tahun dulu. ya, 2 Oke. tahun dulu. Berarti kita butuh 240. 40 juta. Oke. Sisanya kurang lebih 260 juta. Oke. Nah, dari 260 juta kira-kira kita masih punya utang nggak? Oke. Kalau masih punya utang kurangin. Taruhlah kita punya utang berapa tadi? 60 juta misalnya gitu ya. Kurangi dulu 60 juta. Berarti utangnya udah lunas. Kenapa? Karena tadi yang namanya utang tiap bulan kita harus bayar. Jadi kalau bisa pada saat menjelang pensiun utang piutang tolong dilunaskan gitu kan ya. Takutnya Karena nanti nggak kebayar ya. ya bukan masalah nggak kebayar juga. Karena utang piutang juga bisa diwariskan kepada keluarga Betul. loh gitu kan. Nanti Iya. kasihan loh udah uang nggak ada, utang banyak gitu kan. Oke, sisanya tadi 200 juta ya. Oke. Utang piutang udah selesai. Yes. Kemudian kita cek lagi, kita masih punya putra-putri yang usia sekolah nggak? Nah, kalau ini masih ada yang usia sekolah, taruhlah misalnya gini, Kak aku tuh masih punya putra-putri yang usia sekolah kurang lebih misalnya baru di semester 4, which is itu berarti kurang lebih ada 2 tahun lagi misalnya gitu ya. Nah, dari 2 tahun itu kayaknya dengan biaya kehidupannya, kemudian biaya semesterannya segala macam sampai dia lulus butuhnya 100 juta lagi. Oh ya udah, kita pisahin dulu 100 juta. Oke. Biar kita peace of mind, nggak pusing, anak nggak ngerongrong segala macam gitu ya. Sisanya tinggal berapa smart listener? 100 juta rupiah. Oke, dari 100 juta rupiah bagaimana Mbak Rista pengaturannya? Diatur 50 jutanya gitu ya atau 50%-nya masukin ke dana darurat. Bisa dimasukin ke dalam misalnya tabungan kita di 15%, reksadana pasar uang kita di 50%, itu udah 65. Sisanya dimasukin ke dalam emas dan deposito. Nah, hanya 4 instrumen ini aja untuk kita yang akan menjelang pensiun dan para pensiunan. Tidak bisa di tempat yang beresiko. Karena tadi udah uang yang nggak ada, Betul. mental juga udah mulai wah pusing nih gitu. Jadi jangan sampai stres gitu ya. Nah, masih ada kurang lebih 50 juta lagi. Nah, 50 juta lagi ini dibagi 2 Kak. Dibagi 2 lagi. Oke. Dibagi 2 lagi. Ya. Jadi jadi kayak durian runtuh, wah bisa nih modal bisnisnya langsung gede. Pas dipecah-pecah kok udah nggak ada lagi di Gak ada sisanya. lagi ya kan gitu. Jadi 50 juta tadi bagi 2 lagi. Oke. 25 jutanya kita gunakan untuk modal awal bisnis. 25 jutanya untuk kita modal cadangan bisnis. Oke. Karena biasanya pada saat memulai bisnis itu kan enggak mulus ya. Semudah itu, betul. Ya kan? Pasti ada kurang ina A B C D gitu. Yes. Kayak itu tadi kita bagi 2. Kurang lebih begitu Kak Audrey. Panjang nih prosesnya, harus di breakdown. Jadi nggak sembarangan dapat pensiun 500 juta. 200 jutanya udah buat bisnis, bangun kos-kosan. Nggak bisa. Yes, padahal belum ada perhitungan gimana nanti Ya. balik modalnya lah dan Betul. lain sebagainya itu Yes. juga harus. Nah, tadi diperhitungkan. kenapa aku bagi menjadi 2 tahun persiapan untuk kebutuhan hidupnya, karena membangun bisnis tadi tidak mudah. Iya. Jadi si suami ataupun si istri atau suami istri nanti itu ada waktu kurang lebih 2 tahun untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Tanpa harus repot dengan utang, Betul. tanpa repot dengan biaya kehidupan karena udah disiapin untuk 2 tahun gitu ya. Kemudian udah disiapin juga untuk dana darurat dan dana pendidikan anak. Jadi fokus nih untuk bangun bisnis kurang lebih 2 tahun. Untuk trial and error, belajar dan lain-lain, kurang lebih begitu. Oke, wah sangat kompleks sekali dan tadi kita sudah langsung Ya. ambil case juga. Ya. So thank you Mbak Rista. Semoga ini bisa diterapkan ya bahwa ketika sudah mendapatkan pensiunan, small listeners nggak semata-mata semuanya bisa dijadikan modal bisnis gitu ya. betul. Bahkan tadi dari 500 juta hanya 25 juta pertama ya yang akan menjadi modal. Semoga Ya. inspirasi ini bisa Anda share juga ya ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. So thank you Mbak Rista insight-nya. Sama-sama, Kita semoga membantu. ketemu lagi di episode lainnya ya. Siap, aku selalu siap pokoknya. Yes, siap. Kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda small listeners. Bye-bye. Smart Business. Lead you better.